Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, bertemu dengan kami di Kisah Channel. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi ke-6 yang mendapatkan julukan sebagai Bapak para Nabi, sebab dari beliau lahir para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perjalanan selama hidupnya dapat menjadi teladan dan pelajaran berharga untuk umat setelahnya. Berikut ini kisah singkatnya. Dikutip dari berbagai sumber, menyebutkan bahwa Zar merupakan pamannya. Sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah kampung bernama Barzak. Tepatnya terletak di daerah Damaskus yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan apabila berdoa di dalamnya maka semua pengharapannya akan terkabul. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud, bahwa pada tahun 1889 sampai dengan tahun 1956 Masehi, akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya. Oleh sebab itu ia memerintahkan prajuritnya untuk mencari, supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lalu anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan, setiap rumah dijaga oleh para pengawal istana. Beberapa waktu setelahnya, ahli nujum memberitahukan bahwa waktu kelahiran anak laki-laki yang dimaksud sudah sangat dekat. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam goa, agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan dan agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri, tiba-tiba berjatuhan, balkon gedung Raja Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya ibu Nabi Ibrahim alaihissalam menutup pintu goa, untuk melindungi anaknya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Tepat 1 minggu, setelah ditinggalkan di dalam goa, ibu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke goa dan mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jarinya, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun, ketika keluar dari goa ditaksir usianya layaknya anak yang berusia 12 tahun. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari Tuhannya, dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Sesaat setelah keluarnya dari goa, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mencari Tuhan dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surat khusus, tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, saat pencariannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan fakta, bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama. Diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 77. Yang artinya, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk maka aku termasuk orang sesat. Semasa remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesia-siaan dengan adanya patung berhala. Oleh sebab itu keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat, dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah patung berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendirian ayahnya sangat kuat. Sampai pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Pada saat itu masyarakat di Bait Al-Maqdis, mayoritas penduduknya masih menyembah patung berhala. Namun kenyataan pahit harus diterima, bahwa pembuat semua patung berhala tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satunya personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi. Termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya sendiri, sehingga tetap menyembah patung berhala. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun terus mendapatkan penolakan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, dan seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya. Hanya saja sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Awal perselisihan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud, terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung berhala terkecuali, yang paling besar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 58 menjelaskan.
Yang artinya, maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induknya dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Akibat perbuatan menghancurkan patung berhala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat hukuman dari Raja Namrud, yakni dengan membakarnya. Sesudah Nabi Ibrahim dibakar, maka dia semakin bersemangat untuk berdakwah. Sementara itu penguasa wilayah Babilonia, yakni Raja Namrud sangat risau. Ia khawatir dengan pengaruh Nabi Ibrahim yang semakin besar. Pada suatu ketika, Raja Namrud mengundang Nabi Ibrahim ke istana. Setelah sampai di istana, Raja Namrud berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghidupkan dan mematikan semua makhluknya." Tidak ingin kalah, maka Raja Namrud berkata, "Aku juga mampu melakukan seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim. Jika ada orang yang menjalani hukuman mati, dan aku ampuni, maka ia akan tetap hidup, dan bila aku menetapkan hukuman mati kepadanya, orang itu akan mati. Kalau begitu apa bedanya antara diriku dengan Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku telah menciptakan matahari yang terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jika engkau benar-benar berkuasa, cobalah untuk menerbitkan matahari dari sebelah barat." Mendengar permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud hanya terdiam. Ia tidak dapat melawan pendapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terjadi setelah pertanyaan diberikan kepada Raja Namrud, adalah kebencian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang oleh karena, Raja Namrud tidak mampu mematahkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam mengandung kebenaran. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Raja Namrud sangat marah karena Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mematahkan pendapatnya. Dia menganggap Nabi Ibrahim sebagai musuh, yang harus dihancurkan, dan dia berkata dengan sangat kasar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hai Nabi Ibrahim, aku mau menantang Tuhanmu. Buktikan kalau dia bisa mengalahkanku." Nabi Ibrahim sangat terkejut, mendengar tantangan dari Raja Namrud, maka beliau takut bila mana azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang di wilayah Babilonia nantinya. Setelah beberapa hari kemudian, Raja Namrud mengumpulkan bala tentaranya, dengan seruan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu, "Suruh Tuhanmu dan tentaranya, melawan aku dan pasukanku," tantang Raja Namrud dengan bahasa yang kasar dan sombong. Pada saat itu, tiba-tiba di langit tampak awan hitam yang datang mendekat. Setelah makin dekat, mereka baru menyadari bahwa itu bukanlah awan hitam, melainkan kawanan nyamuk yang datang menyerbu. Ribuan nyamuk langsung menyerang Raja Namrud dan pasukannya. Mereka sangat panik menerima serangan dari makhluk-makhluk yang kecil itu. Tubuh mereka menjadi lemah dan tidak lagi bertenaga untuk melawan nyamuk. Raja Namrud yang berada di tengah pasukan menjadi panik, akibat serangan nyamuk yang sangat dahsyat, sehingga dia tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap serangan itu, sehingga dia, dan pasukannya lari tunggang langgang dari serangan nyamuk. Lalu ada nyamuk besar yang berhasil untuk mengejarnya, dan nyamuk besar itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud lalu menggigitnya. Dia berteriak dengan suara yang cukup keras, dan kesakitan atas gigitan itu, kepalanya terasa mau pecah, dan tubuhnya merasa kesakitan yang luar biasa. Akhirnya Raja Namrud yang bisa melawan Tuhan menggelepar dan mati. Semua pasukan tentaranya tidak mampu bertahan, mereka tewas dengan sangat mengenaskan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya telah bersyukur karena dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan nyamuk-nyamuk itu. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam harus terhenti dan digantikan oleh putranya. Pada waktu itu beliau sedang duduk di teras rumah dan mengetahui kedatangan seorang lelaki tua dengan wajah lusuh sambil memegang tongkat. Ia pun mempersilakan untuk masuk, kemudian menjamunya. Tanpa disangka lelaki tua itu adalah malaikat Israel. Setelah 1 tahun berlalu, Israel datang kembali dengan wujud tampan. Namun sempat terjadi tawar-menawar ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini bahkan membuat malaikat harus menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Tubuhnya tidak hangus terbakar api. 2. Dapat mengeluarkan madu dari jarinya. 3. Menghidupkan makhluk yang sudah mati. 4. Mengubah pasir jadi makanan. 5. Keluar susu dari ibu jarinya. 6. Orang pertama yang membangun Ka'bah. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam semakin menambah keimanan kita ya sobat. Semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Kisah Channel dengan like, comment, share, dan subscribe agar kami selalu semangat membuat video terbaru untuk sahabat semua.